Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita sebelum memulai hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan pagi hari ini Tuhan kembali kami datang untuk memulai kehidupan Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biarlah penyertaan-Mu boleh kami alami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari kita akan belajar Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai ke 40. Perikopnya kepala penjara Filipi. Tetapi saya akan bacakan buat saudara ayat 19 sampai yang ke 26 ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah kepada mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar penjara kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara memerintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin, saudara. Cerita Filipi, kepala penjara Filipi ini kelanjutan dari kisah Paulus di Filipi. Saudara tahu Filipi itu daerah Eropa kalau sekarang ya, orang Yunani. Di sana ada orang Yunani, dan sedangkan Paulus dan Silas dianggap dan adalah orang Yahudi. Dan ketika di Filipi, ketika Paulus menengking orang yang punya roh tenung, yang terjadi ialah para atasan-atasan dari wanita ini itu tidak terima, saudara. Jadi mereka nggak terima karena mereka kehilangan penghasilan dari orang ini, karena orang wanita yang punya roh tenung ini diperalat untuk menghasilkan uang, tapi mereka kembali lagi kehilangan pendapatannya. Maka mereka mulai menghasut orang-orang dan pembesar-pembesar di kota, saudara. Dan terjadilah banyak orang yang terhasut, saudara. Dari ini dapat mengerti bahwa kita sebagai orang percaya, saudara, jangan mudah yang namanya terhasut, saudara. Bahkan ternyata kehendak Tuhan untuk Injil itu diberitakan itu terhalang gara-gara orang-orang yang menghasut, saudara. Dan tentunya saudara tahu, di dalam perjanjian baru, kisah Rasul banyak cerita, bahkan zaman Tuhan Yesus pun dihasut sehingga banyak orang membenci dia. Tetapi satu hal, kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita. Dan kita lihat bagaimana Tuhan beracara dalam hidup Paulus dan Silas ketika di Filipi, bahkan ketika di dalam penjara. Dikatakan Paulus dan Silas mengalami hal yang gak mengenakan. Dia berada di penjara, dia berada di posisi yang tidak enak, dibelenggu, mendapat masalah. Dan saudara tahu, diceritakan di perikop ini
mereka ditaruh di penjara bagian tengah. Tidak hanya kenapa di bagian tengah? Karena di tengah harus melalui pintu tengah, pintu depan untuk keluar. Di jam itu mereka harus dipasung dengan belenggu. Mereka menghadapi masalah. Tapi buat pagi hari ini, saudara, saya berdoa setiap kita akan menerima yang namanya keajaiban Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, keajaiban Tuhan masih ada. Kalau Mazmur Daud katakan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu besar. Pagi hari ini, saudara dan saya berdoa supaya kita semua mengalami. Tidak hanya kita melihat di kitab suci, tidak hanya kata hamba Tuhan, Pak Pendeta katakan kita akan mengalami keajaiban Tuhan, tetapi sesuatu yang dialami Paulus dan Silas adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Ketika dia belenggu, ketika di penjara, tetapi mereka bisa lepas. Dan saudara tahu kuncinya di mana? Ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan. Dua hal ini, jadi kita tidak boleh meremehkan yang namanya kuasa doa. Tidak usah berbuat apa-apa mereka, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena terbelenggu. Tapi ketika mereka berdoa dan ketika mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Puji nama Tuhan. Saya berdoa setiap hari kita, setiap hari mengalami keajaiban Tuhan. Ketika kau mengalami keajaiban Tuhan, imanmu akan semakin bertambah, apimu akan selalu semakin berapi-api, ya. Tetapi dimulai lagi dengan apa? Dengan tekun, awalnya dengan tekun beribadah. Saudara, apakah ibadah itu penting? Sangat penting. Bahkan di zaman perjanjian baru, zaman Tuhan Yesus, ketika mereka beribadah, mereka harus pergi ke Yerusalem, mereka harus perjalanan keluar kota untuk beribadah. Itu yang terjadi, saudara. Mereka harus setiap saat harus datang untuk beribadah. Itu artinya, itu dicatat, artinya itu penting. Dan untuk langkah awal kita untuk dapat mengalami keajaiban Tuhan, dimulai dari hati kita, ya. Kalau hati kita nggak haus sama Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Ini PPKM akan berakhir, ya. Kita berdoa pembatasan ini akan berakhir. Tapi saya juga berdoa buat saudara yang mendengar firman Tuhan lewat Daily Singkat pagi hari ini. Siapapun saudara, mulai rasa haus dan laparmu sama Tuhan itu mulai ditingkatkan. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan baca firman. Kalau belum ada kerinduan gimana? Berpuasa, supaya kita disegarkan kembali. Dipaksa, kita harus benar. Dan firman Tuhan katakan apa? Latihlah dirimu beribadah. Latih berarti harus dilatih, harus dipus, saudara. Dan saya yakin dan percaya, langkah awal kita datang sama Tuhan itu dengan datang beribadah sama Dia. Setelah itu saya yakin dan percaya kehidupan saudara mulai dibangun. Yang jelas ketika kita hidup di dunia ini, masalah pasti ada. Tetap seperti Paulus tidak cuma di penjara dan Silas, tetapi mereka juga didera, mereka dianiaya, tapi mereka nggak menyerah. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan itu Tuhan yang akan menolong. Dan ternyata benar, ada peristiwa ajaib terjadi. Saya berdoa pagi hari ini setiap dari kita mengalami yang namanya keajaiban Tuhan. Apa itu? Biar saudara tidak mengalami. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati hidup saudara pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.